Selamat pagi. Pagi, Bu. 11.1 kan ya? Iya, Bu. Pelajaran geografi hari ini. Iya. Ibu buka dulu ya kelas hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik, Bu. Sehat semua ya, alhamdulillah. Oke, sebelum mulai Ibu mau pembelajaran dimulai dari doa. Silakan ketua kelas, Imam, memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita mulai kelas pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Bersalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang pagi ini bisa bertemu anak-anak semua. Sebelum mulai pelajaran juga, Ibu mau absen terlebih dahulu ya. Semuanya hadir hari ini? Hadir, Bu. Nihil ya, semuanya masuk ya? Iya. Oke. Kalau gitu kita lanjut. Sebelum mulai Ibu mau nanya-nanya terkait pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi pertemuan sebelumnya kalian udah menyelesaikan bab lingkungan hidup ya, benar? Coba masih ada yang inget gak di lingkungan hidup kalian udah belajar apa aja? Saya ingat, Bu. Apa aja, Nah? Coba. Jadi di bab lingkungan hidup itu kita belajar pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan untuk kesejahteraan bersama. Nah, lingkungan hidup yang sehat itu seimbang merupakan kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup semua makhluk termasuk manusia. Iya. Juga dibahas, Bu, ada kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh pencemaran, terus juga eksploitasi berlebihan dan hilangnya keanekaragaman hayati yang dapat berdampak buruk pada kualitas hidup dan keberlanjutan bumi. Nah, makanya setiap individu itu memiliki peran penting dalam menjaga lingkungan. Oke, bagus sekali Jian. Beri tepuk tangan dulu buat Jian. Oke, semoga yang lain masih ingat ya pelajaran sebelumnya, jangan dilupa. Oke, karena di bab lingkungan hidup juga dipelajari terkait kebersihan lingkungan ya, menjaga lingkungan. Maka dari itu Ibu mau anak-anak lihat kanan, kiri, bawah. Coba dilihat. Apakah ada sampah? Iya, kalau ada sampah coba Ibu minta tolong ya untuk dibuang dulu. Oke, anak-anak yang ada sampah coba dibuang dulu sampahnya ke depan. Jangan lama-lama ya, jangan ngobrol di depan. Ayo, dibuang. Ayo dipercepat. Ini nggak ada sampah, Imam? Oke. Ayo. Udah semua? Udah bersih? Kursinya juga dirapihin sebelum belajar. Oke, udah ya, udah rapi. Ya, kenapa Ibu arahin kalian untuk bersih-bersih dulu, untuk rapi-rapi dulu karena kenyamanan di belajar itu sangat penting ya. Terkait hal-hal kecil yang udah kita lakuin itu sebenarnya itu berdampak sangat besar. Coba kita pikirkan kembali kalau misalnya kita gak jaga kebersihan, buang sampah sembarangan, buang sampah di selokan, buang sampah di sungai, apa yang bisa mungkin terjadi? Terus apa lagi? Salurannya mampet. Terus apa lagi? Nyamuk. Iya. Airnya tercemar. Oke, cukup ya. Semuanya paham akan pentingnya menjaga kebersihan, terutama untuk tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tadi salah satunya banjir ya. Nah, banjir juga kan merupakan salah satu bencana. Nah, karena pertemuan hari ini masuk ke bab baru, yaitu bab mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Jadi kita akan fokus membahas tentang bencana. Oke. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu mau tanya-tanya dulu nih.
apa yang kalian ketahui tentang bencana? Peristiwa yang menyebabkan kerusakan, Bu. Iya, terus Imam boleh bantu Ibu, Imam? Peristiwa yang merusak lingkungan. Terus apa lagi tadi terkait bencana? Ada yang tahu? Banyak korban. Terus infrastruktur rusak. Iya, bener banget. Udah, Imam. Oke. Ya, bener ya anak-anak tadi yang udah disampaikan. Bencana merupakan peristiwa yang menyebabkan kerugian baik lingkungan, terus masyarakat, harta benda, dan masih banyak lagi. Terus ada yang tahu contoh-contoh dari bencana? Banjir, longsor, gempa bumi, tsunami, gunung meletus. Oke, masih banyak lagi ya. Oke, karena tadi mungkin udah pada tahu ya sedikit-sedikit nih, karena emang kalau bencana kan dekat ya dengan kita, kapanpun bisa terjadi. Oke, kalau kayak gitu Ibu mau nampilin beberapa video, durasinya singkat. Jadi anak-anak semua perhatiin ya. Nanti di akhir Ibu minta pendapat kalian tentang videonya, tentang yang ditampilin. Oke, boleh disimak ya. Ini penampakan sekolah di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat usai gempa bumi mengguncang pada Kamis 21 November 2024. Gempa beruntun terjadi sejak pagi hingga siang hari dengan kekuatan terbesar mencapai 3 magnitudo. Tercatat ada 4 gempa yang terjadi dalam periode tersebut dengan epicenter yang berbeda-beda. Kedalaman gempa itu juga disebut bervariasi antara 5 km sampai 10 km. Gempa itu tercatat berkekuatan 2,2 magnitudo, 2,0 magnitudo, dan 3,0 magnitudo yang terjadi sebanyak 2 kali. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Bandung Teguh Rahayu menyebut gempa itu berpusat di darat dan merupakan gempa bumi dangkal. Gempa berkekuatan M3,0 itu mengakibatkan puluhan sekolah di Cianjur mengalami kerusakan. Kerusakan itu terjadi pada dinding, atap plafon, dan tembok pagar. Beruntung tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Pasalnya saat gempa terjadi, situasi pembelajaran di kelas sudah selesai. Oke, ini dari video pertama ya. Ada video selanjutnya. Sorry. Disimak lagi ya. Kasus positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan informasi yang dirilis Satuan Tugas COVID-19 melalui situs covid19.go.id. Diketahui penularan virus masih terus terjadi. Hingga Senin siang pukul 12 diketahui 1.525 kasus baru COVID-19 dalam 24 jam terakhir, di mana tambahan kasus baru ini seperti Anda lihat di layar membuat jumlah kasus COVID-19 melampaui 100.000. Total sampai dengan hari ini Senin 27 Juli 2020 tercatat 100.303 kasus COVID-19 di Indonesia, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada tanggal 2 Maret 2020. Oke. Video terakhir ya, diperhatikan. Oke, diperhatikan ya. Bentrok antar suku kembali pecah di Kampung Healekma, Distrik Napua, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Dua suku yang bertikai, yakni suku Lanijaya dan suku Duga. Dalam perang tersebut, sejumlah rumah dibakar dan satu orang dari kubu Lanijaya tewas terkena anak panah. Diduga kuat penyebab perang antara dua suku ini adalah kasus perselingkuhan. Tim TV One mengabarkan. Oke anak-anak, dari video tadi Ibu mau ada beberapa yang kasih pendapatnya tentang video yang udah ditonton sama-sama. Boleh? Siapa yang mau? Oke, Celo, boleh? Tadi dari video yang pertama itu kan ada gempa bumi. Nah, gempa bumi itu bencana alam ya, karena dia kan dari alam ya. Terus yang kedua itu video tentang COVID. Ya. Nah, COVID itu kan dia dari bencana alam ya, Bu. Ya, benar. Akhir ini kan ada perang ya, perang perselingkuhan. Nah, Ya. itu
masuknya ke sosial karena dia itu masyarakat. Oke, terima kasih. Celo, boleh siapa lagi yang mau kasih pendapatnya? Oh, Alisa sama katanya sama Celo. Iya, iya. Oke, ayo nggak ada lagi yang mau kasih pendapatnya? Bu, saya izin ngomong lagi, Bu. Oh. Oke, jangan lama-lama ya Imam. Udah ya, nggak ada lagi nih yang kasih pendapatnya. Nih, Sama kayak yang Salome tadi lah. untuk Celo. Iya, sama-sama. Iya, dari video-video yang tadi udah ditampilkan pasti berkaitan dengan bencana. Yang tadi yang di awal ada bencana gempa bumi ya, yang mengakibatkan sekolah-sekolahnya pada rusak tuh. Terus wabah penyakit, bencana juga karena banyak korban jiwa. Terus ada ini terkait suku ya, Iya, Bu, perang. perang antar suku. Oke, Ibu masuk ke materinya ya. Mungkin di sini nggak terlalu lama. Jadi kita langsung masuk ke materi mitigasi dan adaptasi kebencanaan. Di sini kalian tujuannya mampu menjelaskan definisi bencana dengan jelas. Lalu mampu mengidentifikasi berbagai jenis bencana. Lalu mampu memahami dan menganalisis bencana terhadap kehidupan manusia dan lingkungan. Ya. Selanjutnya di sini ya kita akan belajar definisi, jenis-jenis dan dampak. Nah, langsung masuk ke pengertian bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa ya yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. Nah, tadi juga di video udah singgung sedikit kalau bencana itu dapat disebabkan oleh faktor alam, non-alam, atau manusia. Nah, selanjutnya menurut Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengganggu dan mengancam kehidupan masyarakat. Nah, bencana juga di sini baik menurut undang-undang dan BNPB disebabkan oleh faktor alam, non-alam atau manusia. Dari video tadi yang gempa bumi berarti masuk ke dalam alam. Lalu yang wabah penyakit? Ya, yang tadi suku, penyakit suku. Ya, betul. Iya, betul Alisa. Ya. Udah mampu menebak ya, udah membedakan. Oke. Di sini ada jenis-jenis bencana. Bencana dibagi menjadi 3, yaitu tadi bencana alam, non-alam, sosial atau manusia ya tadi. Bencana alam ya yang diakibatkan karena alam. Terus bencana non-alam ya peristiwa yang serangkaian peristiwa yang terjadi di luar dari alam, jadi non-alam. Lalu bencana sosial itu sendiri berasal dari manusia. Tadi ada perselisihan antar suku dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut ke dampaknya, dampak bencana dari yang alam dulu. Pasti terkait dampaknya masuk ke manusia, fisik, ekonomi, sosial. Di manusia pasti kalau bencananya luar biasa besar, pasti banyak korban ya. Lalu di sini ada trauma psikologis akibat bencana. Di fisik infrastruktur rusak seperti rumah, sekolah, jalan, jembatan. Yang tadi juga di video juga ditampilkan ya. Iya, di ekonomi kehilangan sumber penghidupan, lahan pertanian, usaha. Jadi misalnya dari bencana banjir aja ya. Bencana banjir ketika membanjiri persawahan pasti kan udah maksudnya belum bisa untuk menanam lagi, belum bisa ini lagi kan. Iya, selanjutnya sosial terjadinya pengungsian massal, gangguan pada kegiatan pendidikan dan layanan kesehatan. Oke, kita lanjut. Kalau tadi dampak bencana alam, sekarang dampak bencana non alamnya. Dari masyarakat, sosial, ekonomi. Ke masyarakat, bencana non alam terkait ini pandemi. Contohnya yang belum lama dialami sama kita ya di Indonesia itu juga COVID-19 yang mengakibatkan
Banyak korban jiwa, ya benar Alisa. Oke, di sosial pengangguran karena dampak modernisasi. Ya, seperti banyak ya lapangan pekerjaan yang digantikan oleh terus juga diganti sama teknologi. Ya, di ekonomi ketidakstabilan akibat gangguan layanan teknologi. Kegagalan sistem pembayaran elektronik. Jadi ketika bencana non alam, misalnya teknologi udah canggih banget, terus ada bencana non alam yang mengakibatkan teknologi itu rusak ya. Misalnya pembayaran elektronik ini yang membutuhkan teknologi ya berdampak gitu. Oke, selanjutnya di sini ada dampak bencana sosial. Ada berdampak pada manusia, politik, ekonomi, sosial. Nah, di manusia ini meningkatkan angka kematian akibat konflik atau kerusuhan. Bisa dilihat untuk beberapa konflik perselisihan suku, yaitu pada pakai senjata, bener gak sih? Banyak korban juga. Ya, kita lanjut. Dari sisi politiknya, ketidakstabilan politik akibat terorisme atau kerusuhan sosial. Di ekonominya, berkurangnya investasi di daerah yang rawan konflik. Jadi kalau suatu daerah itu banyak iya, itu kan jadinya kayak yang kesannya takut ya. Jadi ini berdampak juga nih investasi di daerahnya. Lalu di sosial, rusaknya hubungan antar kelompok masyarakat, tumbuhnya rasa ketidakpercayaan antar komunitas. Sekarang kita lanjut. Di sini ada beberapa gambar yang akan Ibu tampilkan. Kalian yang mampu, yang tahu ini masuk ke jenis apa, langsung acungkan ya. Dapat. Aduh, bembengnya belum beli ya. Iya, yang ada aja ya. Tapi syaratnya kalau udah ditampilkan, Ibu itu hitung dulu 3, 2, 1, yang angkat tangan tercepat baru bisa. Jangan langsung jawab. Ngerti kan? Boleh kita mulai? Oke. Gambar pertama. Bisa dilihat dulu? Oke. Udah kan? Ya udah tahu ya. Udah kepikiran ya, Oke. 3, 2, 1. Oke. Sir, ya silakan Sir. Ini Mas. Karena alam tuh kayak dari cuacanya sendiri, terus bisa juga karena dari cuaca itu stasiun dari pesawat itu ada sinyal, jadi bisa jadi penyebabnya itu karena cuaca. Penyebabnya karena cuaca. Jadi masuknya ke jenis Alam. Ada jawaban lain? Ya, boleh siapa tadi yang duluan? Amel tadi celo udah ya. Kan tadi kalau misalkan dari sini kan dari tentang dari yang iklim, kalau bisa aja itu dari mesinnya atau ada mesinnya buatnya atau apa tiba nggak masuk lah atau ada gangguan. Padahal bisa aja sebelum berangkat tuh biasanya pesawat dicek, mereka kita udah waktunya, jadi bisa aja itu masuk ke bencana non alam. Jadi tergantung, misalnya tiba-tiba di atas mesinnya mati, jadi lah. Apa Rogi? Jadi masuknya bencana jenis Non alam sih Bu. Oke, jadi yang ini masuknya benar ya, Amel yang benar. Masuknya ke non alam. Jangan digituin dong temennya. Oke, kalau gitu Amel. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Lagi? Oke. Udah siap? Kita lanjut ya. Alisa udah gak sabar ya? Oke, udah kepikiran ya? Oke, 3, 2, 1. Pak Rogi duluan. Boleh apa? Silakan. Ini menurut saya kan lihat sini fenomena atau peristiwa bencana alam sih Bu, karena ini kan ada puting-beliung kan. Jadi bisa jadi faktor alam begitu, bukan dari kekurangan manusia. Betul. Oke, ini langsung aja ya, ini udah betul nih. Mungkin ini lebih di iniin
mungkin dampaknya kalau ada angin puting beliung. Dampaknya bisa kerusakan fasilitas infrastruktur, terutama rumah-rumah. Oke. Bangunan mungkin kalau di daerah bangunan tinggi. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, bagus ya Faruqi jawabannya. Tepuk tangan untuk Faruqi. Wah, masih Bu. Rapi. Sama-sama Faruqi. Oke, terakhir ya. Udah siap? Belum. Oh, ini bukan Faruqi ya? Oke ya, udah ya. 3, 2, 1. Ya, silakan Alisa coba pendapatnya. Saya itu ini adalah kasus bencana sosial. Mm-mm. Karena itu kayak ini ditangkap teroris berarti. Saya jadi ayam juga Bu. Itu bencana sosial. Oke. Jawabannya betul. Mantap. Oke. Ini untuk anak pintar. Oke. Karena kalian ibu lihat-lihat udah jago ya. Oke, Bu. Udah jago untuk membedakan jenis-jenis bencana. Mungkin sebelum ditutup ibu mau dengar cerita kalian terkait mungkin ada yang pernah lihat bencana langsung atau dengar dari kerabat-kerabatnya terkait bencana ya. Terus perasaan kalian gimana sih pas dengar itu? Boleh satu orang deh kasih berbagi cerita di kelas ini. Aku. Boleh? Banyak ya, banyak. Dulu aku tuh sempat jadi relawan gitu, bantu di keadaan banjir. Jadi di situ kan banyak banget lansia-lansia yang ngumpul di satu tempat karena kan emang tempatnya juga kurang memadai. Jadi masjid itu dijadiin tempat pengungsian Bu. Di situ tuh bener-bener karena di daerah tempat tinggalku itu memang kalau hujan deras dan terus menerus biasanya itu kayak apa ya, kayak banjir musiman sih, karena pasti setiap tahun bakalan banjir di akhir atau awal tahun. Nah, jadilah sampai aku sempat jadi relawan tuh bener-bener melihat cara mereka di apa ya namanya ya, diungsikan, banyak lansia yang harus ditolong, sedangkan di situ mereka kan nggak bisa bawa harta bendanya ya Bu ya. Di situ tuh bener-bener mereka sedih banget karena makan pun kan nggak memadai juga ya karena banyak banget orang-orangnya. Jadi tuh kadang satu nasi tuh dibagi berempat, itu sih yang bikin sedih kadang kalau lagi ada bencana kayak gitu, karena benar-benar kurang memadai banget fasilitasnya. Kalau aku dari aku kayak gitu sih Bu. Tapi dengar cerita Amel luar biasa ya udah mau jadi relawan ya. Jadi respect gitu sama daerahnya. Boleh? Jangan gitu Faruqi. Tapi itu udah hal yang baik ya. Kalau kalau misalnya kita dengar cerita Amel bahwasannya memang kalau bencana itu dampaknya besar ya bagi masyarakat. Jadi kayak dimanapun kita tuh harus tetap waspada sama yang namanya bencana, karena balik lagi yang ibu sampaikan di awal, bencana itu bisa datang kapan aja dan di mana aja. Jadi kita yang udah belajar nih tentang bab ini nantinya ya sampai selesai, kalian harus bisa tanggap gitu akan bencana. Oke, sebelum ditutup boleh ada satu orang singkat aja untuk menyimpulkan. Ayo, boleh Jana. Jadi pembelajaran hari ini kita belajar tentang bencana alam dan juga sosial, dari mulai pengertiannya terus sampai jenis-jenisnya dan juga dampaknya yang ternyata itu sangat amat besar gitu bagi kehidupan. Udah Bu. Oke, bagus ya Jana. Kesimpulannya semoga pembelajaran hari ini tuh bermanfaat ya untuk kita semua. Sebelum diakhiri, ketua kelas silakan memimpin doa. Kita mari berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anak. Iya. Pembelajaran cukup sampai sini. Mungkin di pertemuan selanjutnya bakalan dibahas terkait ancaman, terus terkait kapasitas, kerentanan, terus mitigasi dan adaptasinya juga ya. Jangan lupa dipelajari di rumah materinya, biar di pertemuan selanjutnya enggak AEO ya. Oke. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.